Pemirsa, kenyang belum tentu bergizi. Itulah realita di balik kebiasaan sebagian besar masyarakat kita yang menganggap belum makan kalau belum kena nasi. Di balik tumpukan karbohidrat berlebih, tersimpan ancaman nyata seperti diabetes, obesitas hingga hidden hunger atau kelaparan tak kentara akibat minimnya zat gizi mikro. Piring makan kita butuh revolusi segera dan jawabannya bukan lagi sekedar mengenyangkan, melainkan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kenyang belum tentu bergizi. Itulah realita di balik kebiasaan sebagian besar masyarakat kita yang menganggap belum makan kalau belum kena nasi. Di balik tumpukan karbohidrat yang berlebih tersimpan ancaman nyata, diabetes, obesitas, hingga hidden hunger atau kelaparan tak kentara akibat minimnya zat gizi mikro. Artinya piring kita butuh revolusi segera. Jawabannya bukan lagi mengenyangkan, melainkan B2SA. Berikut kita ulas data dan faktanya. Tahukah Anda, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi sekitar 95 kg beras per tahun. Angka ini hampir 2 kali lipat dari rata-rata konsumsi masyarakat dunia yang hanya 54 kg. Angka 95 kg ini membuktikan bahwa piring makan kita masih didominasi oleh satu jenis karbohidrat saja. Sebagai perbandingan, masyarakat Jepang yang juga berbasis nasi kini hanya mengonsumsi sekitar 50 kg beras per tahun karena piring mereka sudah lebih bervariasi dengan sumber pangan lain. Ketergantungan ekstrim pada satu jenis karbohidrat saja punya dampak besar. Secara kesehatan, konsumsi karbohidrat sederhana berlebih tanpa serat seimbang memicu resiko tinggi diabetes dan obesitas. Selain itu, jika kita hanya bergantung pada beras, ketahanan pangan kita jadi rentan saat terjadi guncangan cuaca seperti El Nino atau krisis global. Padahal bumi Indonesia punya alternatif yang melimpah. Solusinya bukan berhenti makan nasi, tapi menerapkan konsep B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ingat, pemerintah tidak sedang ingin menggantikan nasi di meja makanmu. Pesan utamanya adalah diversifikasi pangan, yaitu memperkaya pilihan karbohidrat lokal seperti sukun, talas, dan sorghum yang tak kalah lezat. Langkah ini sejalan dengan fokus Kemenko Pangan dalam mengawal program makan bergizi gratis dan menggerakkan ekonomi berbasis potensi pangan lokal di desa-desa. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat sinergi untuk mendorong program diversifikasi pangan melalui edukasi konsep B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Langkah strategi ini diambil guna menekan angka konsumsi beras nasional yang saat ini mencapai 95 kg per kapita per tahun atau hampir 2 kali lipat dari rata-rata konsumsi masyarakat global. Program makan bergizi gratis MBG, diversifikasi pangan berbasis B2SA ini adalah fondasi utama dalam menyusun menu MBG agar anak-anak sekolah mendapatkan asupan protein dan karbohidrat yang bervariasi sekaligus menyerap hasil tani lokal non-beras. Kedaulatan pangan berbasis potensi desa sesuai dengan fokus Kemenko Pangan yang mendorong pangan lokal harus menjadi kekuatan desa. Edukasi B2SA ini menjadi motor penggerak ekonomi petani lokal penghasil pangan non-beras seperti produsen sorghum, ubi, atau budidaya ikan lokal. Banyak daerah memiliki sumber pangan lokal seperti jagung, ubi, talas, sagu, maupun sorghum. Lalu, bagaimana masyarakat dapat mengombinasikan pangan-pangan tersebut dalam menu harian agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi sekaligus membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes dan obesitas? Berikut pernyataan ahli gizi. Nah, jadi memang saat ini edukasi kita ke masyarakat itu adalah
untuk pemenuhan makanan pokok itu sangat baik ketika diberagamkan. Jadi tidak hanya terfokus pada nasi, tapi bukan berarti bahwa nasi itu harus dihilangkan sama sekali. Karena kita sangat memahami konsumsi nasi itu kan sudah menjadi budaya, kemudian menjadi kebiasaan dari masa kecil. Sesuatu yang sudah terbiasa nggak bisa dihilangkan. Namun hari ini kita melihat fenomenanya bahwa ketika konsumsi nasi terus-menerus tanpa disubstitusi dengan makanan pokok lainnya, ternyata ada potensi seseorang itu berisiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit tidak menular atau diabetes gitu. Nah, oleh karena itulah kita menyarankan untuk mereka bisa memulai mengurangi jumlah nasi, dan untuk kenyangnya dan untuk pemenuhan gizi makanan pokoknya mereka substitusi. Jadi substitusi itu sederhananya seperti ini. Misalnya mereka biasanya makan nasi itu 1 piring besar. Sekarang jadi setengah piring, lalu untuk tambahan karbohidratnya apa? Mungkin mereka bisa bikin sop yang bahannya kentang. Nah, itu dengan demikian mereka sudah meragamkan makanan pokok ya. Nah, di lain hal juga bisa aja mereka bikin sayur, sayurnya itu bayam dengan jagung. Nah, berarti kan mereka juga sudah mendiversifikasi makanan pokok nasi itu tadi. Atau bisa sekaligus nasi putih itu bertemu dengan umbi-umbian. Jadi ada nasi putih setengah porsinya nanti ubi merah, ubi ungu gitu. Nah, itu kalau digabung kan enak juga rasanya ya, sama-sama direbus. Nah, dengan cara seperti ini maka sangat mungkin masyarakat bisa menerima. Sebenarnya kalau menurut saya sebagian besar masyarakat tuh udah paham bahwa ketika mereka meragamkan dengan umbi-umbian, dengan jagung, mereka dapat zat gizi lebih sehat. Tapi nggak semudah itu untuk mempraktekkan begitu. Melalui kolaborasi Kemenko Pangan dan Kemkomdigi, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan dari meja makan kita sendiri. Dengan menerapkan isi piringku B2SA, kita tidak hanya menjaga kesehatan keluarga, tapi juga mendukung jutaan petani pangan lokal di seluruh pelosok desa menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.